Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron Marif. Saya dari Prodi PKBI NPM 211290020. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bab tentang psikoterapi dan konseling Gestalt. Nah, jadi terapi Gestalt adalah pendekatan eksistensial atau humanistik pada konseling dan psikoterapi yang telah digunakan selama lebih dari 50 tahun. Humanisme menekankan pada pentingnya kapasitas bawaan sejak lahir yang dimiliki seseorang untuk perkembangan dan perubahan. Eksistensialisme menekankan tanggung jawab yang dimiliki seseorang bagi kehidupan mereka. Kami membedakan antara Gestalt klasik yang dikembangkan oleh Perel dan para pengikutnya dan Gestalt kontemporer. Nah, tujuan dan metode Gestalt klasik adalah mengembangkan kesadaran diri, dan sedangkan Gestalt kontemporer lebih berfokus pada kontak, yaitu kesadaran relasi seseorang pada dirinya dengan orang lain dan dengan dunianya. Konsekuensinya, sifat alami hubungan terapeutik lebih ditekankan pada teori dan praktek Gestalt terkini. Terapi Gestalt dipelopori pada 1940 oleh para psikoterapi kreatif seperti Frederiks dan Laura Perel, dan kemudian dikembangkan oleh orang lain. Terapi dan klien harus berfokus pada pengalaman perseptual dan sensor mereka. Terapi Gestalt dimulai dengan fokus pada dunia internal dan interpersonal klien. Namun, dengan cenderung berkembang di tahun-tahun awal adalah fokus pada kesadaran klien mengenai proses mereka sendiri. Daripada hubungan antara klien dan terapis, dalam Gestalt kontemporer ada lebih banyak keseimbangan antara intrafisik, proses kesadaran internal klien, dan interpersonal hubungan terapeutik. Yang selanjutnya yakni teori dan konsep dasar. Penyesuaian kreatif pada masa kanak-kanak menghasilkan hambatan kebiasaan pada kesadaran. Nah, manusia menolak perubahan karena dalam perjalanan masa kanak-kanak kita membuat penyesuaian kreatif pada lingkungan tertentu dalam keluarga kita dan lingkungan kita, yang kemudian menjadi kebiasaan dalam keberadaan kita di dunia ataupun mengorganisasikan bidang pengalaman kita. Penyesuaian kreatif ini merupakan adaptasi terbaik yang mungkin terhadap situasi dalam keluarga. Penyesuaian ini banyak problem-problem yang bisa muncul dalam dua bentuk yang mungkin. Pertama, kesadaran rohani seseorang terhadap sehingga figur yang jelas tidak muncul ke dalam kesadaran. Nah, kedua, persepsi seseorang tentang lingkungan bisa diwarnai oleh kepercayaan dan sikap yang diambil dari orang yang tidak dipikirkan secara seksama dan dianggap begitu saja sebagai kebenaran pengalaman. Nah, asumsi-asumsi tersebut bisa jadi kadaluarsa dan sangat terbatas. Contoh yang sering muncul, orang-orang yang berkuasa selalu tahu dengan sangat baik bisa menghambat pemikiran independen seseorang. Dua proses tersebut bisa menjadi hambatan kesadaran yang membentuk pola khas tertentu. Baik, selanjutnya yakni hambatan-hambatan pada kesadaran. Dari pertimbangan bahwa proses internalisasi keyakinan dan sikap pada orang-orang lain yang signifikan, yakni membentuk basis bagi hambatan-hambatan utama pada kesadaran. Kemudian proyeksi
retrofleksi, dan konfluensi. Nah, dalam proyeksi, kita melekatkan pada orang lain pikiran, perasaan, dan sikap kita tolak pada diri kita. Melanjutkan contoh di atas, kita mengatakan kepada orang lain, Anda tentu lebih tahu ketimbang saya. Retrofleksinya mencakup kembali seseorang pada pikiran, perasaan, dan perilaku yang lebih tepat diungkapkan pada orang lain. Contohnya, saya sangat bodoh. Nah, jika diucapkan dengan marah kepada diri sendiri, akan menimbulkan perasaan rendah diri dan kurang berharga dan mungkin malu. Nah, dalam konfluensinya, kita mengaburkan garis batas antara diri dan orang lain. Misal, kita mungkin terus menjalin hubungan dengan pasangan yang hanya bisa merasa penting dengan mengecewakan orang lain. Selanjutnya, tanggung jawab diri. Nah, filsafat Gestalt menekankan pentingnya tanggung jawab diri. Hal itu dinyatakan dengan baik oleh Eleanor O'Leary, psikolog dan psikoterapis. Nah, bertanggung jawab pada diri sendiri dan inti terapi Gestalt, klien dibantu untuk berpindah dari posisi ketergantungan pada orang lain. Termasuk pada terapis, keadaan yang bisa mendukung diri sendiri, klien didorong untuk melakukan banyak hal secara mandiri. Awalnya klien melihat perasaan, emosi, dan masalah sebagai sesuatu di luar dirinya. Nah, klien tidak bertanggung jawab atas dirinya, dan dalam pandangannya tak ada yang bisa dilakukan terhadap situasi itu kecuali menerima begitu saja. Organismik. Nah, kesehatan psikologis mengacu pada kapasitas seseorang untuk meregulasi diri sendiri. Terapi Gestalt memfasilitasi kemampuan regulasi diri seseorang untuk membantu membuat sadar dan kebutuhannya dan mengambil tindakan efektif. Guna memenuhi kebutuhannya itu dengan cara membatalkan retrofleksi, mengkaji ulang, trojeksi, memiliki proyeksi, dan menangani konfluensi dalam proses mengakui rasa diri yang lebih terpisah. Kemudian selanjutnya praktek terapi Gestalt. Nah, tujuan terapi Gestalt adalah menumbuhkan kesadaran dan metodologi primernya dalam kesadarannya. Kesadaran tentang bagaimana seseorang berada di dunia yang memampukan memilih pilihan bebas. Posisi ini juga mensyaratkan bahwa seseorang bertanggung jawab atas bagaimana ia berada di dunia ini, yang biasanya menjadi proses yang menggairahkan sekaligus menyakitkan. Proses ini memiliki 3 lapis. Klien harus mengakui bagaimana ia merespon, apa yang menyumbangkan pada respon diri dan seorang, bahwa klien bisa bertanggung jawab melakukan hal-hal secara berbeda. Langkah-langkah ini memerlukan kesadaran tentang bagaimana seseorang berperilaku, apa yang membuat ia berperilaku seperti itu, dan bahwa ia punya kekuatan untuk melakukan secara berbeda. Yang selanjutnya, teori perubahan. Terapi Gestalt didasari pada teori perubahan paradoksikal. Nah, semakin seseorang menghormati orang lain, semakin besar orang itu merasa didukung untuk berubah. Teori perubahan Gestalt menyatakan bahwa perubahan terjadi ketika seseorang menjadi diri mereka yang sebenarnya, bukan ketika mencoba menjadi
diri mereka yang sebenarnya. Perubahan tidak terjadi karena paksaan oleh individu ataupun orang lain seperti pasangan atau terapis. Perubahan terjadi ketika seseorang berupaya keras menjadi diri mereka yang sebenarnya. Ketika kesadaran tentang apa yang sesungguhnya tidak langsung muncul dari diri seseorang, maka terapi Gestalt menjadi salah satu cara meningkatkan kesadaran dan juga pilihan dan tanggung jawab dengan menekankan hambatan yang ditemui seseorang untuk mencapai kesadaran. Dengan mengakui apa yang sesungguhnya, maka Anda menjadi seseorang yang Anda ingini. Terkait urusan yang tak selesai. Nah, dalam terapi Gestalt, pengalaman dinilai sebagai hal yang lebih penting daripada sekedar memperoleh pemahaman intelektual. Jika seseorang berfokus pada pengalaman hidup di sini dan saat ini, ia akan lebih sering berkontak dengan kebutuhannya sendiri. Hambatan kesadaran seperti yang dibahas di atas tadi dan urusan yang tak selesai bisa bercampur baur dengan kontak penuh seseorang dengan dirinya, orang lain, dan dunia yang di sekitarnya. Istilah urusan yang tak selesai ini ya diambil dari Peirce, Heverlein dan Gottman, dan prinsip psikologi Gestalt tentang penutupan. Ketika kita melihat sebuah gambar yang tak selesai, pikiran kita bertindak untuk menyempurnakan dan menyelesaikan atau mengakhirinya. Peirce meluaskan aplikasi prinsip ini pada terapi. Kita semua mempertontonkan kecenderungan untuk ingin menyelesaikannya. Urusan yang tak selesai, bahkan urusan tak selesai ini mendorong pada penyesuaian. Dan kita bisa disibukkan atau masuk ke dalam perilaku kompulsif atau merasa tertekan oleh pengalaman tak lengkap seperti itu. Kemudian menerapkan teknik dalam pelayanan kesadaran. Inti terapi Gestalt meningkatkan kesadaran. Teknik yang digunakan dalam terapi Gestalt ini merupakan layanan kesadaran yang lebih besar. Pembelajaran kemampuan teknik bukanlah terapi Gestalt. Teknik harus didasarkan pada hubungan terapeutik yang sedang berlangsung dalam proses terapi. Tanpa itu, teknik ini hanya menjadi cara untuk memanipulasi agar orang berubah dengan cara tertentu, seperti yang diinginkan terapis atau konvensi masyarakat terkini. Muncul dari proses sesi terapi di sini dan saat ini, mungkin klien didukung untuk bereksperimen dengan pengalaman yang bisa memfasilitasi kesadaran dan menghilangkan hambatan regulasi diri. Seringkali dalam proses mengalami di sini dan saat ini, seseorang menyadari urusan tak terselesaikan dari masa lalunya. Kemudian yang selanjutnya ini latihan bahasa. Orang yang menggunakan bahasa untuk memberikan jarak diri mereka dari kepenuhan pengalaman mereka. Mereka memberikan beberapa contoh untuk mengilustrasikan proses peningkatan kesadaran pengalaman pribadi. Dengan menggunakan kata keterangan seperti hanya, mungkin, atau kemungkinan. Misal seperti ini, klien, saya mungkin sedikit gusar tentang apa yang dikatakan bos kepada saya. Terapisnya ini, apa yang dikatakan bos kepada Anda? Klien berkata, kamu bodoh, kamu lupa lagi. Terapis, mungkin sedikit gusar. Klien,
saya sedikit gusar. Terapis, sedikit. Klien, saya gusar, lebih tepatnya terluka. Nah, jadi mereka itu merasakan terluka ketika apa yang dikatakan bosnya. Tuh. Nah, jadi dengan mengubah hal menjadi saya, itu klien individu didorong untuk mengubah bahasa personal menjadi personal. Misal, kita menjadi saya, hal menjadi saya, dan seseorang menjadi saya. Mengajak klien mengulangi kalimat. Nah, mungkin seperti yang mengakui tanggung jawab mereka. Misal, seseorang merasa marah dengan ejekannya. Nah, saya merasa marah ketika ia mengejek saya. Saya merasa sangat marah sebenarnya. Nah, itu yang dikatakan klien dan terapisnya. Nah, seperti itu. Mungkin, nah, dengan mengubah pertanyaan menjadi pernyataan. Nah, mungkin seperti pemilik gagasannya klien, namun mengungkapkan kemarahan itu salah, bukan? Terapis, ubahlah pertanyaan menjadi pernyataan. Nah, klien, saya percaya bahwa salah untuk marah. Terapis, sungguh? Nah, klien, saya tidak yakin. Saya setuju dengan pernyataan lagi. Dengan mengukui tindakan yang dilakukannya. Nah, klien, saya tidak dapat membela bosnya ke saya. Terapis, saya mengajak Anda bereksperimen dengan kata-kata saya atau saya tidak mau membela bos saya. Nah, klien, saya tidak mau membela bos saya. Mungkin ia benar dan saya terlalu bodoh. Nah, itu yang dikatakan si kliennya.